Di awal tadi saya sudah mengajak pemirsa untuk menyampaikan pendapat terkait klaim kedua kubu yang merasa unggul di tengah masa kampanye 2019, masa kampanye Pilpres 2019. Kami sudah merangkumkan beberapa yang kami ambil dari sosial media. Di antaranya adalah yang pertama, komentarnya kita lihat. Yang jelas sebagai rakyat kita harus pintar-pintar memilih dan mengolah emosi. Semua jawabannya 4 bulan lagi. Kalau satu klaim ini, satu klaim itu, terus kita mikirin, yang ada malah bingungin diri sendiri. Tadinya sudah pasti, lama-lama akan menjadi golput. Itu adalah Kiai Miftahul. Kemudian dari Kanjeng Ratu Ayu Delia, santai aja bos, kan baru klaim. Lihat hasil akhir aja deh. Semoga kedua kubu sportif, semoga tim ses kedua kubu beradab. Yang gak sportif semoga kalah. Begitu aja. Itu adalah suara dari masyarakat. Terkait dengan optimisme menyambut 2019 bulan April, 4 bulan lagi kira-kira optimisme apa yang tengah dibangun oleh tim pemenangan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf, karena tadi Erick Thohir sudah menyatakan Januari ini Kiai Ma'ruf akan turun dan akan terbukti bahwa akan sangat masif, akan sangat signifikan pengaruhnya. Saya bertemu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri, memang beliau lebih berkeinginan untuk mendengarkan daripada berbicara, karena komunikasi itu sebenarnya lebih keinginan beliau mendengarkan rakyat, dan dalam bahasa Pak Joko Widodo selama ini adalah belusukan. Maka dengan semakin banyak ketemu dengan berbagai komponen masyarakat pada saat kampanye Januari itu, proses mendengarkan inilah yang lebih dipentingkan daripada menyampaikan banyak hal kepada rakyat, karena sebenarnya pemimpin yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana pemimpin yang visioner ke depan, yang lebih memberikan motivasi dan menggairahkan partisipasi rakyat. Maka saya percaya ketokohan seperti Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini adalah sebagai seorang ulama besar, dia juga Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang sebenarnya integritas moral beliau inilah nantinya akan pada posisi sebagai penjaga kepentingan umat, dan untuk hal yang menyangkut umat yang merasa selama 4 tahun kemarin tidak merasa terwakili dengan figur Pak Jokowi Yusuf Kalla, maka 4 tahun ke depan Pak Kiai Ma'ruf lah sebagai agregator, artikulator, dan penjaga kepentingan umat. Itu yang kita yakin beliau akan mendapatkan dukungan. Kepada kubu Prabowo Sandi, tunggu aja sampai Kiai Ma'ruf turun gunung gitu ya di Januari. Ya monggo. Oke, Mas Waldo. Ya, bahwa kami melihat 2019 adalah sebuah harapan. Bahwa kita sadar kapal yang bernama Indonesia ini butuh nakoda yang sangat jago untuk memimpin bangsa ini yang dulu banyak. Nah, oleh karena itu kita terus turun, Pak Prabowo turun, Pak Sandi turun, kita nggak peduli waktu, kita kerja keras, dan kita ingin memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang selama ini salah akan coba kita perbaiki. Politik pecah belah, kita akan melakukan politik yang merangkul. Kita tidak ingin ada Anda hoax, kami tidak hoax, Anda orba, kami tidak orba, tidak ada lagi seperti itu. Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia, jika seandainya kita sama-sama percaya data BPS, maka kita percaya data BPS. Jangan data BPS versi TKN yang benar, data BPS versi BPN itu salah. Nah, itu yang ingin kita sampaikan kepada publik, bahwa kita ingin bekerja secara benar. Oh, tadi tunggu sampai Kiai Ma'ruf turun gunung pada bulan Januari. Kami percaya setiap strategi tim, kami menghormati itu, silahkan. Namun yang jelas, angka ini, jika angka rendah tentu kami akan bekerja lebih keras. Jika angka tinggi, kami akan waspada. Yang tidak hilang dari pergerakan dari BPN adalah kami selalu kerja keras. Kerja keras, semuanya pasti juga kerja keras juga. Silakan Mbak Latifah. Iya. Semua pemilih yang menonton ini biasanya menonton channel berita atau yang menonton di prime time cenderung sudah menentukan pilihan, dan biasanya sudah merasa kalau saya sudah tahu maunya apa. Dan pemilih Indonesia sekarang pintar karena eksploitasi warga rakyat terhadap isu-isu terbaru sudah lebih baik daripada di masa lalu dengan kekuatan TV dan juga sosial media. Nah, warga negara Indonesia itu menginginkan pemimpin yang tegas, pemimpin yang mau melakukan sesuatu yang kuat untuk menjamin bahwa setiap anak muda, bahkan bayi yang baru lahir hari ini, masa depannya cerah. Dan masa depan cerah itu hanya ada kalau Indonesia maju. Indonesia maju itu sudah dipastikan akan dibawa oleh Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama dari tahun 2019. Nah, survei yang
dibahas dari tadi ini menunjukkan keyakinan mayoritas orang Indonesia bahwa Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf bisa membawa itu terus ke sana. Nah, saya mau menekankan di sini bahwa prestasi-prestasi Pak Jokowi janganlah dipandang sebelah mata. Baik. Karena masalah yang dikaburkan oleh strategi-strategi politik untuk memenangkan kursi, untuk memenangkan kepentingan sesaat. Yang mana di sini yang harus kita pentingkan adalah kepentingan rakyat banyak, yang mana Indonesia itu harus maju. Oke, Januari 4 menuju 4 bulan ya, nanti pasti akan gaspol kalau ada kerja keras juga. Pak Supratman? Ya, kalau Indonesia mau pemimpin yang tegas, maka saya yakin tidak ada dalam diri Pak Jokowi. Kenapa? Karena baru kali inilah dalam masa pemerintahan kita, itu kabinet di antara satu menteri dengan menteri yang lain di depan publik itu bisa saling berbeda kebijakan. Dan itu sangat tidak baik dalam sebuah sistem ketatanegaraan kita. Dan oleh karena itu coba Anda bisa bayangkan satu kebijakan hari ini diumumkan, besok dibatalkan. Baru terjadi selama sejarah Republik Indonesia. Baru di pemerintahan Jokowi JK itu terjadi. Dan itu tidak baik dalam kita bernegara. Dalam bernegara itu kita butuh sebuah kepemimpinan yang solid, yang terukur, terarah untuk mencapai tujuan bernegara, yakni konstitusi kita. Nah oleh karena itu, insya Allah kalau Pak Prabowo menjadi presiden, maka yang kami bisa pastikan bahwa kita tidak akan melakukan impor pangan, kita akan swasembada, dan itu akan memberi kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani kita, apakah itu petani padi, jagung, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwa tujuan kita bernegara adalah mencapai sebuah kemakmuran, dan itu hanya ada di Prabowo Sandi. Oke, terima kasih Pak Bima, terima kasih Mbak Latifah, Mas Faldo dan juga Pak Supratman. Saya tutup doa malam hari ini, sampai jumpa.